Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran manusia di dunia. Ya, kalau kita ambil contohnya manusia mungkin terlalu frontal dan terlalu cepat sehingga nanti akan banyak menimbulkan miskomunikasi atau miskonsepsi. Oleh karena itu kita akan ambil contohnya dari wayang saja agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dicerna. Baik, kita mengenal di dunia pewayangan ada yang namanya Arjuna, ada yang namanya Bima, ada yang namanya Yudhistira dan lain sebagainya. Kita ambil contoh satu dari Bima. Bima merupakan sosok yang gagah dan kuat. Dia juga sosok yang tangguh, perkasa. Ya, begitupun juga dengan Arjuna. Arjuna sosok yang pandai dan bijak. Ya, serta banyak sosok-sosok lainnya yang memiliki peran-peran berbeda antara satu wayang dengan wayang yang lainnya. Ya. Nah, pada saat Bima ini memiliki kekuatan yang besar, dia gagah, dia kuat, ibaratnya, kita justru malah mengagumi Bimanya, bukan mengagumi perannya. Kita mengagumi Arjunanya, kita mengagumi sosoknya, bukan perannya. Padahal mereka itu hanya seonggok kayu tidak berguna kalau seandainya tidak ada peran. Ya, seperti sekarang, Bima sosok yang gagah karena memang perannya seperti itu. Bayangkan kalau dia tidak memiliki peran seperti itu. Ya, seperti misalkan begini, ada di dunia pewayangan yang contoh, ada sosok yang sosok yang negatif. Di dalam dunia pewayangan itu ada siapa sih sosok yang senang membawa kehancuran itu? Sajun dunia wayang teh di pihak Kurawa teh sok mamanas teh Drona Sangkuni Drona ya. Nah itu, jadi di dunia pewayangan ada sosok Drona, ada sosok Sangkuni yang ibarat notabene-nya mereka ini negatif, pembawa keonaran, pembawa kerusakan. Dan sama seperti halnya Bima dan Arjuna, kita membenci mereka, kita membenci sosoknya, kita membenci Sangkuninya, kita membenci Dronanya. Padahal mereka seperti itu, mereka memiliki tabiat dan perilaku buruk ya karena memang peran mereka seperti itu. Peran mereka seperti itu. Begitupun Arjuna, Pandawa 5 dan lain sebagainya. Mereka perannya baik sehingga kita menyukai mereka. Padahal suatu saat Allah bisa menggeser peran mereka berdua. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Gitu. Jadi pada saat ada sosok wayang yang memang perannya baik, kita mencintai wayangnya, kita menyukai wayangnya. Begitupun ada sosok wayang yang perannya buruk, kita membenci wayangnya. Padahal keduanya sama-sama sedang menjalankan peran dari dalang. Dan dalangnya mencintai mereka berdua. Kita pernah nonton wayang, kita benci dengan Sangkuni, kita benci dengan Drona, kita benci dengan sosok-sosok yang konotasinya jahat di dalam pewayangan tersebut. Tapi si dalangnya mencintai wayang-wayang tadi. Wayangnya kotor dibersihkan, wayangnya rusak dibenerin. Itu dalangnya. Tapi kita sebagai penonton justru malah membenci mereka. Karena apa? Karena peran yang mereka mainkan. Begitupun kita saat hidup di alam dunia. Kita membenci Yahudi, kita membenci Nasrani. Kita membenci banyak orang-orang yang memang diamanahi peran oleh Allah menjadi manusia jahat. Kita membenci mereka, padahal mereka sedang menjalankan peran dari dalang. Mereka sedang menjalankan skrip yang diberikan oleh dalang. Begitupun juga saat kita mencintai orang-orang yang bijaksana, dermawan dan lain sebagainya. Kita mencintai sosoknya, kita mengagungkan sosoknya. Karena mereka memiliki peran yang baik. Lalu poinnya apa? Pada saat kita melihat seseorang yang baik ataupun seseorang yang buruk, kita harus ingat mereka sedang menjalankan peran di dunia. Dan kita tidak boleh sampai memunculkan ibaratnya mentang-mentang orang ini memiliki peran pemabuk, pejudi, penjahat, pembunuh. Kita membenci mereka selamanya, padahal tidak seperti itu. Padahal mereka sedang menjalankan peran dan kita tidak tahu akhir dari peran mereka akan seperti apa. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sedang ibaratnya mencari jati diri, sedang mencari jalan hidup kita ini akan kemana akhirnya, perlu saya tekankan bahwasanya kita sedang menjalankan peran. Alangkah lebih baiknya kita tidak terlalu fokus dengan peran orang lain dan kita fokus kepada peran diri kita. Orang lain berbuat jahat, balikan kepada diri kita. Dia sedang menjalankan peran dan kita tidak tahu akhir dari peran dia seperti apa. Nah, pada saat kita melihat orang-orang yang berbuat jahat,
kita kembali kepada diri kita. Apakah peran saya di dunia ini menjadi orang baik atau orang jahat? Apakah peran kita di dunia ini menjadi orang baik ataukah orang jahat? Itu yang harus kita pikirkan. Karena kenapa? Karena peran baik ataupun peran jahat, keduanya sama-sama disayangi oleh Allah. Bukankah Nabi Musa lahir karena adanya Firaun? Bukankah Nabi Muhammad diutus untuk menyadarkan kaum Quraisy? Bukankah juga nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah diutus ke bumi untuk memberikan kabar kepada suatu kaum? Itu artinya antara kejahatan dan kebaikan, antara peran baik dan peran buruk, semuanya saling bersinergi. Baik orang yang memiliki peran baik ataupun orang yang memiliki peran buruk, keduanya sama-sama disayangi Allah. Seperti halnya dalang. Ya, kita sebenci apa kepada Sangkuni di dalam tokoh pewayangan, nyatanya si dalang yang memiliki wayang Sangkuni tetap menyayangi Sangkuni. Sangkuni tetap dibersihkan, Sangkuni tetap dimandikan, dirapikan, dan kalau ada barangnya yang rusak atau tangannya yang kotor, diperbaiki. Itulah dalang. Meskipun kita sebagai penonton membenci sosok wayang tersebut, tapi dalangnya tetap mencintai wayang tadi. Begitupun kita hidup di dunia. Ya, begitupun saat kita hidup di dunia. Meskipun dia perannya jahat, meskipun dia perannya ibaratnya pencuri, pembunuh, dan lain sebagainya, pemabuk, pejudi, itu hanya pandangan kita. Tuhan dia tetap sayang padanya. Ya, Allah, Tuhan kita, dalang kita tetap menyayangi peran-peran tadi. Buktinya apa? Buktinya orang-orang jahat tadi masih diberi kehidupan oleh Allah, masih diberi rezeki, masih diberi kesehatan. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwasanya dalang itu membenci wayang-wayangnya. Tidak, dalang tidak membenci wayang-wayangnya. Dalang menyayangi wayang-wayangnya. Tapi terkadang wayangnya yang salah paham, wayangnya yang tidak paham, dan wayangnya yang tidak ingat bahwa dia sedang memerankan peran di dunia ini. Oleh karena itu kita sebagai wayang-wayangnya Tuhan di dunia, kita harus benar-benar sadar bahwa kita sedang melaksanakan peran. Kita jangan pusing memikirkan peran orang lain, karena kita sendiri pun tidak tahu skrip kita ini akan kemana ujungnya, peran kita ini seperti apa ujungnya, dan kita akan berakhir di mana. Banyak peran-peran yang baik berakhir tragis di peperangan, itu cerita pewayangan. Ada juga peran-peran yang buruk justru malah berakhir menjadi baik. Semua bisa terjadi, semua bisa terjadi, dan itu adalah hak prerogatif dalang. Dalanglah yang berhak mengatur semuanya, dalanglah yang berhak menghakimi semuanya. Kita sebagai wayangnya tidak boleh semena-mena menghakimi orang lain, baik orang lain yang baik ataupun orang lain yang jahat. Kita tidak boleh menghakimi orang baik ini sebagai orang yang ahli surga. Tidak seperti itu. Ada orang yang baik, kita yakini amal kebaikannya, kita yakini dia ini orang soleh, tapi jangan sampai kita menjamin orang ini nabi, orang ini wali, kita harus mengikuti orang ini. Tidak seperti itu, karena kita nggak tahu orang yang baik ini bisa berubah-ubah keadaannya. Pikiran manusia, konsep tasawur di dalam pikiran manusia itu loncat-loncat. Hari sekarang berpikir A, besok berpikir B, lusa berpikir C. Semuanya bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu kita tetap harus berhusnuzon, baik kepada orang yang perannya sebagai orang yang soleh ataupun orang yang perannya sebagai ahli maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat belum tentu bermaksiat selamanya. Karena orang-orang yang ahli amal, ahli ibadah belum tentu menjadi ahli ibadah selamanya. Anda, saya, dan kita semua tidak ada yang tahu kita akan mati dalam keadaan apa. Jangankan mati, kita juga tidak tahu 1 jam ke depan apa yang terjadi pada pikiran kita, pada akal kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada iman kita hari besok, lusa, atau mungkin semenit yang akan datang. Bisa saja kita melakukan kemusyrikan yang besar ataupun kemusyrikan yang kecil. Bisa saja kita melakukan perbuatan syirik yang memang tidak kita sadari, dan perbuatan itu yang mengakibatkan amal ibadah kita tertolak. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu terhadap peran seseorang di dunia. Tidak ada yang tahu terhadap akhir hidup, akhir peran dari seseorang di dunia ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah ibaratnya sudah soleh, lalu dengan seenaknya menghakimi orang-orang yang memiliki peran buruk, ya, orang-orang yang memiliki peran sebagai ahli maksiat,
Kita tidak tahu. Bisa saja sekarang kita sholat malam, besok kita justru malah menjadi murtad. Oleh karena itu, tetap hati-hatilah, karena kita sendiri tidak tahu apa yang akan diberikan oleh dalang di waktu-waktu berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.